Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku, para praktisi maritim yang kami banggakan, para praktisi galangan. Kali ini izinkan saya berbagi perihal apa yang dinamakan dengan uh, slipway, yaitu slipway cradle atau slipway yang menggunakan airbag. Namun kali ini saya akan lebih fokus kepada slipway yang menggunakan cradle. Dan saya fokuskan lagi tentang bagaimana kemiringan daripada slipway cradle itu. Kawan-kawanku semua, kemiringan daripada slipway atau dikenal slope daripada slipway itu adalah perbandingan antara penurunan secara vertikal terhadap panjang horizontal dari jalur slipway cradle. Nah, kemiringan ini itu sebenarnya nantinya akan menentukan seberapa curam, ya, seberapa curam permukaan slipway tersebut, ya. Kecuraman daripada slipway ini itu akan mempengaruhi kemudahan peluncuran atau penarikan kapal. Semakin curam slope daripada slipway, kemiringan slipway ini semakin mudah meluncurkan. Namun semakin berat untuk melakukan penarikan. Slope daripada slipway tadi itu mempengaruhi stabilitas daripada cradle saat cradle itu digerakkan turun atau digerakkan naik. Demikian pula kemiringan daripada slipway tersebut itu mempengaruhi kedalaman air yang tercapai pada ujung slipway, ya. Kalau semakin landai, semakin lama masuk ke dalam air. Tapi kalau curam pasti cukup dekat dan bisa mendekati ke air. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal rasionya, ya, rasio daripada eh, kemiringan daripada eh, slipway, ya, rasio kemiringan daripada slipway. Nah, slipway kawan-kawanku semua itu sebenarnya eh, kemiringannya itu digunakan untuk jenis-jenis yang berbeda. Kalau dia semakin curam, biasanya digunakan untuk kapal kecil yang ukurannya di bawah 100 ton. Ya, ukurannya curam berapa? Berarti rasionya sekitar 1:10 atau 1:12. Jadi kalau ini turun 1 meter, ini ke kanannya 10 meter.
itu namanya curam, ya, 1:10 sampai 1:12, ya. Itu biasanya untuk kapal-kapal kecil. Makanya kalau galangan yang slipway cradle yang ukuran rasionya 1:10 sampai 1:12 digunakan untuk menaikkan kapal besar cukup berat, ya, windnya mengalami apa namanya beban yang cukup berat, ya. Nah, biasanya supaya tidak mengalami keberatan maka di rasionya itu dibuat sedemikian, ya, agak sedikit landai, yaitu 1:15 dibanding atau sampai dengan 1:20, dan itu bisa menaikkan kapal yang ukurannya menengah, yaitu antara 100 ton beratnya sampai dengan 500 ton. Jadi kalau ada kapal 600 ton beratnya dan itu kita gunakan untuk menaikkan slipway itu yang ukurannya rasionya 1:15 sampai 1:20, pasti akan keberatan. Jadi kalau yang benar itu adalah slipway, menggunakan slipway yang rasionya lebih besar lagi, yaitu 1:20 atau lebih, misalnya 1:30 kayak, atau 1:40, ya. 1 meter turun, apa itu kanannya itu landainya horizontalnya itu sekitar 30 atau 40 meter. Nah, rasio 1:20 sampai 40 ini biasanya digunakan untuk kapal-kapal yang ukurannya besar, yaitu sampai 500 ton ke atas, bisa 1.000 ton, ya, bisa 2.000 ton. Ya, kalau lebih besar lagi dari itu, biasanya namanya rasionya 1 banding tak terhingga, artinya datar. Rasio 1 tak terhingga dan datar itu dikenal dengan istilah floating dock atau driving dock, yaitu datar. Jadi kawan-kawanku semua, faktor daripada rasio ini akan menentukan berapa berat daripada kapal yang akan diangkut oleh slipway tersebut. Demikian kawan-kawanku semua, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.